Ya, eh, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai larutan penyangga. Nah, eh, bab ini kalau pada buku kurikulum 13 dipelajari setelah hidrolisis garam. Tetapi ada beberapa guru yang mempelajari larutan penyangga setelah bab asam basa karena dianggap lebih masih berkaitan dengan asam basa. Jadi lebih mudah mempelajari larutan penyangga lebih dahulu daripada hidrolisis garam terlebih dahulu. Nah, larutan penyangga itu merupakan larutan yang bersifat menyangga. Nah, menyangga ini dapat diartikan mempertahankan ya. Mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam basa ataupun pengenceran atau penambahan air nama lainnya. Nah, pada intinya komponen. Nah, kita akan mempelajari apa sih larutan penyangga itu. Larutan penyangga itu pada umumnya terdiri dari dua komponen, yaitu asam atau basa lemah dengan garamnya. Nah, berarti jika salah satu larutan itu terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam, berarti dia tidak dapat masuk ke dalam kategori larutan penyangga ini. Sehingga yang dapat masuk dalam hal penyangga ini itu adalah komponen yang lemah. Nah, pada dasarnya larutan penyangga ini merupakan lanjutan dari teori asam basa yang kita kenal sebelumnya, yaitu teori Bronsted-Lowry, yang menjelaskan yaitu misalkan ada asam CH3COOH, asam lemah ya, direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan CH3COO- dan ion hidronium ya ini namanya, H3O+. Nah, kita ketahui bahwa CH3COH asam asetat itu merupakan asam lemah, dan CH3CO- telah melepas, yaitu basa konjugasi. Nah, maka pada umumnya ada beberapa orang yang menyebut bahwa komponennya itu adalah asam atau basa lemah dan basa konjugasinya sama saja. Tetapi supaya lebih mudahnya saya sebut ini sebagai garam ya. Jadi ini bisa kita sebut sebagai garam. Nah, larutan penyangga itu dibagi menjadi dua, yaitu
larutan penyangga asam, dan larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam ini sering disebut dengan buffer asam. Dan larutan penyangga basa sering disebut dengan buffer basa. Nah, jadi larutan penyangga itu memiliki nama lain buffer, atau sering disebut dengan dapar ya, larutan dapar. Nah, larutan penyangga ini untuk buffer asam, dia terdiri dari asam lemah dan garam. Sedangkan larutan buffer basa, dia terdiri dari basa lemah dan garamnya. Nah, larutan penyangga ini seperti buffer asam atau buffer basa, dia mengikuti komponen yang lemah. Jika yang lemah asam, maka dia akan bersifat buffer asam. Dan yang lemah basa lemah, maka dia akan bersifat buffer basa. Nah, larutan penyangga ini dia misal kita tambahkan seperti asam atau basa atau pengenceran, syaratnya dengan volume tertentu sehingga dia dapat menyangga pH-nya. Jadi dia itu tidak boleh berlebihan menambahnya asam atau basa ya, karena dia memiliki titik kritis. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang buffer asam. Contohnya misalkan tadi CH3COOH, misalkan saya bereaksikan dengan basa kuat, dia akan membentuk CH3COONA dan H2O. Nah, CH3COOH merupakan basa asam lemah. Kita reaksikan dengan basa kuat ya, NaOH, dan menghasilkan garam. Nah, karena di sini ada basa kuat, syaratnya kan dia terdiri dari asam lemah dan garam, sehingga nggak boleh ada komponen lain nih di sini. Jadi dalam reaksinya NaOH ini syaratnya harus habis, sehingga ini harus habis ya, sehingga hanya terdiri dari asam lemah dan garam. Udah H2O ini nggak masalah. Nah, untuk buffer asam sendiri dia memiliki rumusan, yaitu H+, konsentrasi H+ itu adalah Ka dikalikan dengan konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi garam ya, dikalikan dengan X. Nah, X-nya ini merupakan jumlah ion dari yang lemah. Misalkan di sini kita lihat bahwa CH3COONA, jadi contoh ya, CH3COONA. Nah, kita ketahui bahwa ini tadi berasal dari CH3COOH ya, kita reaksikan dengan NaOH. Nah, komponen yang lemah kita lihat ini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu CH3COO- dan Na+. Nah, CH3CO- dia berasal dari asam lemah, sehingga kita lihat yang lemah ini koefisiennya 1, sehingga X itu bisa diartikan yaitu 1. Susah juga ya. Oh, ada sedikit error. Nah,
Karena ini koefisiennya 1, maka X-nya akan 1. Soalnya yang lemah yaitu koefisiennya 1. Berbeda lagi jika misalkan CH3 COOO 2 kali Be. Nah, jika saya ionisasikan, Ca misal, jika saya ionisasikan menjadi 2 CH3 COO min plus Ca2 plus. Nah, yang lemah ini koefisiennya ada 2, maka nanti dikalikan dengan 2. Nah, rumusannya seperti ini. Untuk pH-nya sama saja, yaitu min log dari konsentrasi H+. Oke, selanjutnya yaitu buffer basah. Nah, untuk buffer basah sendiri, ini adalah larutan penyangga yang memiliki komponen dari basa lemah dan garamnya. Tetapi jika direaksikan dengan asam kuat, dia akan menghasilkan garam dan air. Nah, karena syaratnya itu adalah basa lemah dan garamnya saja, maka asam kuatnya harus habis. Sehingga asam lemah dan garamnya dapat membentuk larutan penyangga. Misalkan basa lemahnya yaitu FeOH 2 kali dan asam kuatnya H2SO4. Dia akan menghasilkan FeSO4 dan H2O. Nah, H2SO4 karena dia asam kuat, maka dia harus habis. Sehingga nanti mol, ini kita setarakan ya, 2. Sehingga nanti mol H2SO4 harus lebih sedikit daripada FeOH. Untuk rumusan OH-nya yaitu Kb dikalikan dengan konsentrasi basa lemah dibagi dengan konsentrasi garamnya dikalikan dengan X. Nah, X tadi seperti yang tadi, kalau dalam kasus ini yaitu Fe ya. Fe ini hanya 1, jika saya ionisasikan FeSO4 dia akan jadi Fe2 plus dan SO4 2 min. Nah, Fe koefisiennya 1, maka X-nya 1. Untuk rumusan POH sama, yaitu min log dari konsentrasi OH min dan pH yaitu 14 min POH. Nah, untuk hidrolisis garam untuk materinya cukup seperti ini. Selanjutnya yang tak kalah penting yaitu mekanisme. Jadi kita akan sedikit pelajari tentang apa yang namanya mekanisme larutan penyangga. Kita ketahui bahwa larutan penyangga bersifat dapat menyangga ketika ditambahkan sedikit asam atau basa dan pengenceran. Nah, gimana sih kok bisa menyangga? Nah, itu yang akan kita pelajari di mekanisme larutan penyangga. Jika saya mempunyai 2 komponen dalam buffer asam, misalkan CH3 COOH dan misalkan dan ya, saya tulis ini dan CH3 COOK. Nah, di sini CH3CO min ini akan asam lemah karena tadi komponen buffer asam ya. Di sini adalah garam. Nah, ketika dia ditambahkan dengan larutan, misalkan ini KOH. Nah, KOH ini bersifat basa. Kita ketahui bahwa asam lemah
setelah melepas, ini kan yang asli kan CH3COO min. K plusnya ini hanya untuk melengkapi saja. Yang penting adalah komponen dari yang lemah. CH3COO min setelah melepas dia akan bersifat basa konjugasi atau sifatnya basa gitu ya. Nah, basa ini ketika ditambahkan basa, dia tidak akan bereaksi dengan basa konjugasi, sehingga dia akan bereaksi dengan CH3COH. Nah, seperti itu. Sehingga yang bereaksi itu hanya konsentrasi OH-nya saja. Jadi kita tulis reaksinya CH3COOH bereaksi dengan OH- akan membentuk CH3COO- yaitu garamnya dan air. Nah, sehingga kita lihat di sini dia membentuk komponen penyangga lagi CH3COOH dan CH3COO-. Mengapa ini? Inilah alasan kenapa dia dapat menyangga. Karena ketika ditambahkan KOH, dia akan membentuk larutan penyangga lagi, yaitu hasilnya CH3COO- dan H2O. Misalkan ditambahkan asam, HCl, dia akan bereaksi dengan basa ini. Nah, akan bereaksi dengan basa ini. Misalkan reaksinya yaitu CH3COO-. Ini K-nya tidak saya tulis ya, karena dia hanya pelengkap. Yang bereaksi adalah H plusnya. Nah, dia akan membentuk CH3COH. Nah, inilah yang mengakibatkan dia menjadi larutan buffer lagi. Nah, seperti itu. Inilah alasan kenapa larutan penyangga itu dapat menyangga ketika dia ditambahkan asam atau basa. Ya, video selanjutnya saya akan membahas soal-soal tentang larutan penyangga ini. Ya, selanjutnya bahas contoh soal, cukup 3 saja untuk penggambaran. Untuk soal-soal lanjutan bisa tanyakan di web, maka akan saya coba bantu jika saya bisa. Oke, nomor 1, 100 mili HCN dan NaCN. HCN kita ketahui dia asam lemah, dan NaCN ini adalah garam. Garam ini didapatkan dari HCN dan NaOH, sehingga dia akan menghasilkan NaCN. Nah, berhubung ini sudah asam lemah dengan garamnya, dia merupakan larutan penyangga asam yang memiliki rumusan H+, itu adalah Ka dikalikan dengan konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi garam dikalikan dengan X. Nah, untuk HCN kita hitung konsentrasinya, saya bataskan, yaitu ini 0,1 liter ya volumenya, dikalikan dengan 0,1, ini ketemu mol, dibagi dengan volume total. Kalau sudah direaksikan seperti ini ya, 100 ml tambah 50 ml larutan HCN, maka volumenya 0,15. Nah, ini untuk molaritas HCN. Ini bisa saya ganti ya, 0,01 hasilnya. Oke, untuk konsentrasi NaCN, dia didapatkan dari ini 0,2 molar dikalikan dengan volumenya, yaitu 0,05 liter atau 50 mili, dibagi dengan volume total 0,15. Ini bisa saya ganti hasilnya 0,01 juga. Nah, kita masukkan rumus Ka yaitu 4 kali 10 pangkat min 5, asam lemahnya konsentrasinya 0,01 dibagi dengan 0,15 dibagi dengan konsentrasi garam, yaitu 0,01 dibagi 0,15 dikalikan dengan X. Kebetulan S nya 1,
pH-nya 1 dan yang lemah. Kita lihat bahwa di sini volumenya sama. Nah, kita bisa coret. Sehingga ada rumusan lain. Selain ini, maka ada rumus cepat. Nah, ini yaitu Ka dikalikan dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikalikan dengan X. Nah, bisa seperti ini. Tidak usah pakai konsentrasi. Oke, hasilnya yaitu kalau kita hitung nanti 4 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 1. Untuk pH yaitu min log dari H plus yaitu 5 min log 4. Nah, seperti ini jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya kita pakai rumus ini saja ya. Dari tadi pembuktian ini. Oke. Nomor 2. Ini 50 itu kita cari molnya NH3 yaitu 50 dikali 0,2 yaitu ini 1 ya. 2/10 100 dibagi ya 10 sorry 10 minimal atau 0,01 mol dia. Saya tidak begitu suka dengan milimol. Ini langsung saya rubah aja NH4Cl yaitu 0,1 liter dikalikan dengan 0,1 molar yaitu 0,01 mol juga. Nah, NH3 ini merupakan basa lemah dan NH4Cl adalah garamnya. Langsung masuk rumus berarti yaitu konsentrasi OH- buffer basa karena dia yang lemah adalah basa. Kb dikalikan dengan molnya itu molnya basa lemah dibagi dengan mol garam dikalikan dengan X. X-nya kebetulan 1 ya. Ya, sorry, ada sedikit error. Sehingga mol basa lemahnya 0,01 dibagi dengan mol garamnya juga. Ini saya bisa coret 1 ya. Maka pOH-nya kan min log dari H+, maka pOH-nya 5. pH-nya adalah 14 kurang 5 yaitu 9. Nah, untuk nomor 3 kita bahas ya. Sepertinya tidak cukup. Oke, lanjut. Nomor 3 katanya kita lihat soalnya diketahui itu 0,15 ini dan nih kita hitung molnya CH3COH yaitu 0,1 molar dikali dengan 0,15. Tadi kan 150 mili. Yaitu kalau kita hitung 0,015 mol CH3COH. Nah, untuk yang satunya katanya direaksikan dengan NaOH 100 mili 0,1 molar. Maka 0,1 dikali dengan 0,1 yaitu 0,01 mol NaOH. Nah, karena ini basa kuat dan asam lemah, maka kita reaksikan 3COH dan NaOH. Ini akan menghasilkan CH3COO dan H2O. Ini 0,015, ini 0,01, sehingga yang habis akan NaOH 0,01, 0,01. CH3COO, Na dan air tidak ada mula-mulanya, maka reaktan dikurangi, produk dijumlah. Ini sisanya 0,005, ini habis, ini 0,01. Nah, sesuai syarat kan, yaitu asam lemah dan garamnya, basa kuatnya harus habis. Maka ini termasuk buffer asam. H plusnya yaitu Ka dikalikan dengan mol asam lemahnya bagi dengan mol garam dikali X. X-nya kebetulan 1 juga di sini.
Oke, KA nya 1 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asamnya, yaitu 0,005 dibagi dengan mol garamnya 0,01. Maka jika dihitung, kita akan hitung ini sama seperti setengah ya, setengah, atau hasilnya 0,5 dikali dengan 10 kali min 5. pH nya langsung saja, yaitu 5 min log 0,5. Nah, seperti itu bab tentang larutan penyangga. Cukup sekian. Jika ada soal-soal unik, jika bisa saya jawab, silahkan ditanyakan di komentar, di kolom komentar pada artikel pada bab yang terkait. Oke, like dan share, berlangganan channel kita, kunjungi terus Bimbel Semada. Oke, terima kasih.